Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perbanyak literasi, perbaiki generasi, salam literasi. Hai, perkenalkan saya Mutia Sari Dewi, pembimbing literasi SDN Cinangka 1, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tantangan literasi pada bulan Juli, yaitu mereview majalah Nalar edisi khusus tantangan literasi 1 tahun 2026. Laporan hasil review. Saya mereview artikel pada majalah Nalar, identitas artikel, judul Krisis Etika dan Solusinya, penulis Asep Kurniawan SPD GR, sumber majalah Nalar, edisi khusus tantangan literasi 1 tahun 2026, halaman 16-17. Dalam artikel tersebut memuat ringkasan isi, yaitu artikel ini membahas krisis etika di dunia pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya perilaku tidak sopan, perundungan, dan pelecehan terhadap guru. Penulis menjelaskan penyebab krisis etika serta memberikan solusi yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah sebagai upaya membangun karakter peserta didik. Dalam artikelnya memuat 5 masalah atau penyebab utama dari kurangnya atau krisis etika. Yang pertama itu pengaruh teknologi dan media sosial dengan konten negatif. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan keteladanan dalam keluarga. Yang ketiga, lingkungan pergaulan yang kurang kondusif. Yang keempat, pendidikan karakter yang belum optimal dilakukan di sekolah dan di masyarakat. Yang kelima, arus modernisasi dan materialisme yang mengutamakan kepuasan pribadi. Nah, dari ada 5 masalah, tentunya ada 5 solusi juga. Yang pertama, memperkuat pendidikan karakter di keluarga. Yang kedua, mengawasi penggunaan gawai atau handphone. Yang kelima, meningkatkan kontrol sosial dan masyarakat. Yang keempat, mengoptimalkan pendidikan karakter di sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima, memperkuat peran pemerintah melalui pengawasan dan kebijakan. Nah, menurut saya, dalam artikel tersebut terdapat kelebihan. Yang pertama, mengangkat isu yang sangat relevan. Yang kedua, penyebab dan solusi yang disajikan sistematis. Yang ketiga, menggunakan contoh kasus nyata. Yang keempat, menekankan kerjasama semua pihak, melibatkan semua pihak. Kekurangan artikel, pembahasan masih bersifat umum, belum disertai data yang kuat, solusi belum disertai contoh nyata, dan lebih menyoroti faktor eksternal. Nilai yang dapat dipetik dari artikel tersebut adalah pembentukan karakter adalah tanggung jawab bersama. Etika harus dibangun melalui keteladanan, pembiasaan, pengawasan, dan penggunaan teknologi secara bijaksana. Kesimpulan, artikel Krisis Etika dan Solusinya memberikan gambaran jelas tentang pentingnya pendidikan karakter. Krisis etika bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi kerjasama keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta generasi yang berakhlak, bertanggung jawab, dan beretika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau menjawab lembar kerja peserta didik tantangan Lexam Bedas, tema jarak dan waktu tempuh. Di sini terdapat tujuan pembelajaran dan juga rumus praktis dari kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan segitiga. Untuk mencari jarak, kita kalikan kecepatan dengan waktu. Untuk mencari waktu, kita bagikan jarak dibagi kecepatan. Kegiatan 1. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi sepeda motor. Yang kedua, biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6:10. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6:25. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 15 menit. Kegiatan 2. Soal 1. Menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit.
Pertanyaan, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Diketahui jaraknya 2 km, kecepatannya 1 km per 3 menit. Untuk mencari waktu, kita bagikan jarak dibagi kecepatan. 2 km dibagi 1 km per 3 menit. 2 dikali 3 menit sama dengan 6 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Andi adalah 6 menit. Soal 2, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 10 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaan, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Diketahui kecepatannya 100 meter per menit. Waktunya selama 15 menit. Ditanyakan jarak. Jawab, untuk mencari jarak kita menggunakan rumus kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 100 meter per 1 menit dikali 15 menit. Sama dengan 1500 meter. Jadi jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter. Soal 3, menentukan waktu keberangkatan membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7. Agar tidak terlambat, perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus berangkat dari rumah? Oke, diketahui waktu tibanya pukul 7, waktu perjalanannya 25 menit. Waktu tempuh yang paling lambat adalah pukul 7 dikurangi 25 menit, sisanya 6:35 menit. Jadi, paling lambat Budi harus berangkat pukul 6:35 menit. Tantangan seru. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaanmu, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasanmu. Diketahui Edo 3 km selama 30 menit, sedangkan Dayu 5 km selama 15 menit. Berarti yang lebih cepat adalah Dayu. Dayu lebih cepat sampai ke sekolah karena waktu tempuhnya hanya 15 menit, sedangkan Edo 30 menit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.